terima kasih sahabat Lek Tono Channel. Ini kita sedang di Demplot Aren. Ini dulu sebetulnya Demplot Agroforestry. Ini Lek Tono dulu termasuk relawan yang ikut menanam di sini. Dan alhamdulillah sekarang sudah panen arennya ya. Ini termasuk aren kampung, aren dalam. Jadi emang cukup waktu lama sampai dia menghasilkan. Aren ini aneka macam manfaatnya. Bisa untuk perakarannya ini cukup dalam sehingga bisa mencegah erosi, menyimpan air. Jadi ada fungsi ekologi, termasuk ada fungsi ekonomi. Dan jangan lupa di berbagai wilayah di Nusantara dari Aceh sampai Papua, masing-masing suku itu punya keunikan, kearifan lokal tentang aren ini. Jadi banyak sekali kisah-kisah dan mitos-mitos seputar aren. Nah, ini sengaja ditanam dan di beberapa tempat yang lain ada yang milik KTH Askaria Jaya, ada 400 batang ya, bisa ditengok nanti. Nah, ini kita lihat batangnya. Ini termasuk aren yang sudah keluar mayang jantan. Jadi dalam satu batang aren itu ada 2 mayang, Lek Tono. Ada mayang betina, itu yang nanti jadi kolang-kaling. Kalau masih muda jadi kolang-kaling, udah tua bisa untuk benih. Nah, kalau ini mayang jantan. Nah, mayang jantan ini bisa kalau sudah masanya nanti udah ungu, udah kuning, bisa dilakukan perlakuan pemanenan. Jadi keluar nira. Ya, nira ini banyak sekali manfaatnya. Nah, perlakuan pemanenan juga sangat unik. Ya, ada digoyang, dipukul, mukulnya dengan penuh kasih sayang yang jelas ya. Kalau terlalu keras nanti dia pecah. Cuma sayangnya ini ada beberapa yang perlu kita kritisi. Ini pelepahnya sudah ditebang. Padahal di pelepah daun itu tempat masak. Proses fotosintesis terjadi. Nah, tanda kutip untuk masak niranya lah gitulah. Nah, ini kalau daunnya udah dihabisi ini, nanti biasanya niranya sedikit. Ya. Akan berpengaruh kepada produksi nira itu. Sangat berpengaruh. Orang dapurnya itu kan di daunnya dikurangi, sangat berpengaruh. Maka kita sarankan kepada para petani aren, pelepahnya biarkan saja, ya, nggak mengganggu. Ya, dan pelepah ini nanti bisa dipakai tempat berpijak, tempat duduk ketika panen. Pelepahnya ini kuat sekali. Kalau ini ditebang kayak gini nanti kan payah. Ya, ini koreksi. Jadi bagusnya ini dibiarkan pelepahnya. Hijaunya bisa dipanen, bisa dimanfaatkan. Saya menyarankan para petani aren untuk tidak terlalu mudah menebang pelepahnya. Ya. Nah, ini kalau seandainya aren itu dari manapun ya, terutama aren yang unggul ya, asalkan dirawat, dipupuk, pupuk organik, pupuk kandang, mudah-mudahan 5-6 tahun sudah bisa panen. Ya, gitu Lek. Ini ada yang mau saya tanyakan ini, Cak. Ya. Terkait masalah ini bunga jantan dan bunga betina ketika pengambilan proses penderesan nira itu. Ini konon katanya ada metodologi ataupun mitos. Mitos. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah apa enggak kira-kira itu? Mitos, ada mitos yang khayal yang tidak masuk akal. Misalnya harus pakai mantra-mantra tertentu baru keluar. Atau nggak boleh ganti baju ketika manjat, itu mitos saja. Banyak kawan-kawan yang ganti baju juga bisa keluar juga airnya. Habis itu kalau baca mantra tertentu ganti baca sholawat kan jadi dapat pahala ya. Main berkah, baca sholawat, baca tasbih, baca dikir-dikir yang lain. Nah itu jadi tidak ada mantra khusus ya. Untuk ada orang kadang-kadang pakai makhluk halus untuk memanen nira ini, tapi itu mitos saja. Ini artinya kenapa sih harus digoyang, kenapa dipukul? Ya, ini kan air nira itu dari batang gitu kan. Itu kan motong kemudian menggoyang itu untuk membuka pori-pori supaya keluar niranya. Sama halnya kalau ada digoyang itu untuk membuka pori-pori supaya yang di sini yang keras biasanya di ketiak lengan ya, di bawah lengan mayang itu. Habis itu ya di sini agak lembut saja. Nanti kalau sudah keluar aromanya, nanti datang serangga itu, Lek Tono. Begitu udah keluar serangga, ya bisa ujungnya dipotong. Itulah keluar niranya insya Allah. Berarti intinya sebuah sugesti gitu ya, bisa dibilang Pak ya?
jadi untuk hiburan lah. Karena pada kenyataannya tetangga saya itu almarhum di dunia Perarenan. aren ini. Memang kenyataannya dia bajunya nggak pernah diganti. Iya. Nah itu pula. Dan memang sambil nyanyi-nyanyi waktu itu ya nyanyi-nyanyi gending-gending Jawa. Ya nggak apa-apa, itu menghibur diri supaya nggak capek aja. Oh, intinya itulah ya. Intinya itu sambil kerja bergembira, senang hati gitu ya kan. Tapi kalau mau diganti sholawat, ganti baca tasbih, ganti tasbih kan berpahala berkah ya kan. Jadi obat nanti kan gitu niranya. Oke, kalau ganti baju nggak apa-apa, nggak ada hubungan ya. Mitos yang lain banyak Lek Tono. Yang putri katanya kan. Oh iya, jadi saya pernah ketemu di suatu desa di Riau ini ya yang cukup terkenal lah mitos-mitosnya itu. Kalau habis ribut sama bininya, nggak keluar airnya. Berarti kan itu intinya udah tersugesti seperti itu. Iya, iya, iya. Iya, padahal hubungannya apa gitu. Itu sebetulnya kan pelajaran dari kearifan lokal kita. Jangan ribut sama bini, ya gitu. Nanti payah rezeki dapat gitu. Iya. Itu Lek. Apalagi Lek? Bunganya ini kira-kira berapa minggu lagi ini bisa dipotong enggak? Ah, masih sebulan 2 bulan lagi. Oh, masih belum bisa dipotong. Masih belum. Belum, ini nunggu agak keluar warnanya ungu, habis itu keluar pecah warna kuning, baru bisa digoyang. Digoyang, dipukul. Ya. Untuk durasi penggoyangan itu? Ya, seminggu sekali digoyang. Ya, 99 kali. Ininya dipukul ya 33 kali, lebih kurang gitulah. Yang penting di setiap tempat itu punya kelebihan dan kekurangan. Artinya gini, tidak harus angka segitu pantasnya. Seminggu 2 kali bisa. Sampai nanti ada serangga datang. Itu tandanya udah ada gula di situ. Ini belum bisa digoyang. Tunggu nanti warna ungu. Baru pekan lagi lah. Tapi ini prospek insya Allah. Tapi sekali lagi saya sarankan jangan ditebangi pelepahnya. Memang rapi ya, jangan rapi tapi sayang. Itu proses fotosintesis kan di daun. Di kawasan lindung, kawasan konservasi, hutan produksi, di APL, di pekarangan rumah. Ya apalagi di Riau ini di beberapa tempat harga nira mahal. Di Kuanseng seliter 20.000. Sama di sini ya. 20.000 di sini ya, sekitaran Tandun ya. Di Siak 20.000. Kalau satu batang dapat 15 liter aja kali 20.000 sepiro. Ya kan sehari. Ya. Nah, kan lumayan itu 300.000 per hari kan. 20.000 kali 15 liter. 100.000 per hari. Nah, sebulan berapa? Sementara mayang ini kalau dia pandai bisa 6 sampai 7 bulan. Luar terus. Dan satu batang itu bisa 6-7 mayang. Nah, berapa? 300.000 tiap hari selama 6 bulan. Maka yang jadi persoalan sekarang ini adalah teman-teman yang mau menderes. Mau mampu jadi hobi menderes. Menderes itu cuma pagi dan sore, tidak mengganggu jam kerja kantor. Ya, jam 6 pagi sama jam 5 sore, ya itu bisa. Dan yang cocok model Lek Tono ini yang ramping-ramping. Freelance ya, itu badannya itu kan manjat tuh. Manjat pakai tangga satu bambu kecil tuh kan. Oke, itu Lek. Terima kasih sementara itu dulu tentang informasi tentang aren.